Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bertemu di renungan malam GPI Gunung Sari. Sebelum kita mulai renungan malam kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas segala yang Kau berikan kepada kami. Sehingga ya Bapak pada malam hari ini di tempat kami masing-masing ya Bapak, kami boleh Bapak memberikan waktu ya Bapak kepada Engkau ya Bapak. Semua ya Bapak atas anugerah-Mu ya Bapak, memberikan waktu pada Engkau, memberikan waktu untuk kami merenungkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bila kami akan mulai renungan kami ya Bapak, kiranya Bapak Engkau menuntun langkah kami ya Bapak, dalam kami ya Bapak belajar bersama-sama untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya ingin menyampaikan renungan tentang berdamai dengan diri sendiri. Renungan ini pernah saya dapatkan 3 tahun yang lalu ketika saya mengikuti sebuah praise and worship. Nah, renungan ini dulunya disampaikan oleh Bapak Adi Chandra dari NDC. Dan saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Maka dari itu, ketika saya diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan renungan, saya juga ingin berbagi apa yang saya dapatkan 3 tahun yang lalu kepada Bapak Ibu Saudara GPI Gunung Sari. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya kepahitan, sakit hati? Mungkin hampir semua dari kita, atau mungkin bahkan semua dari kita pernah yang namanya sakit hati, pernah mengalami kepahitan. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan kepahitan itu? Ketika dulu ditanya apa sih sebenarnya yang menyebabkan kepahitan itu ada dalam diri kita, itu dijawab oleh Bapak Adi Chandra. Secara sadar ataupun enggak sadar, diri kitalah yang menyebabkan kepahitan itu sendiri. Karena apa? Karena kita nggak mau berdamai dengan diri kita sendiri, karena kita tidak mau mengendalikan diri kita sendiri, kita tidak mau menurunkan ego kita sendiri. Ibaratnya gini, ketika kita mengalami suatu sakit hati, disakiti orang lain, ketika kita nggak membiarkan sakit hati itu berlarut-larut dalam diri kita akan damai. Tapi ketika kita sakiti, kita nggak mau melepaskan pengampunan, kita tidak mau mengendalikan diri kita, ya tentu saja sakit hati itu akan menjadi sebuah kepahitan, belum kepahitan yang bahkan kita ketika lama pun, ketika disakiti, melihat orangnya saja sudah merasa sakit, merasa benci, seperti itu. Jadi kepahitan itu sebenarnya diri kita sendiri yang memupuk akar kepahitan itu. Maka dari itu ada sebuah, bukan pepatah ya, tapi ada perkataan, musuh terbesar kita sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita yang membuat seperti kita tadi kepahitan, belenggu kepahitan tadi yang akhirnya membuat kita hidup tidak damai, membuat hidup kita tidak tenang, dan membuat kita mempunyai rasa benci, seperti itu. Lantas bagaimana kita agar kita bisa berdamai dengan diri sendiri, sehingga ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita juga bisa berdamai dengan orang lain. Ketika kita bisa menyelamatkan diri kita dari diri sendiri, kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, hal-hal di sekitar kita, seperti itu. Yang pertama,
itu adalah mengontrol pikiran dan emosi kita. Kenapa kita nggak bisa hidup rukun, hidup damai? Karena salah satunya kita masih terbawa emosi negatif dan tidak bisa mengendalikan diri. Misal ada yang menyakiti kita, atau misal dalam suatu hubungan kita disakiti oleh pacar kita, atau dalam suatu pekerjaan kita dimarahin oleh atasan kita, bos kita. Ketika kita bisa mengontrol emosi kita dan tidak membiarkan emosi negatif membelenggu diri kita nggak akan merasa sakit hati. Seperti misalnya ketika kita dimarahin oleh atasan kita membawa hawa positif atau emosi kita kendalikan, emosi negatif kita buang. Kita dimarahin atasan kita, oh aku bersyukur, aku masih diberi pekerjaan, aku masih punya pekerjaan walaupun aku dimarahin oleh atasanku, karena banyak orang-orang di sekitarku yang membutuhkan pekerjaan. Itu udah kita nggak akan sakit hati. Jadi apa yang menyebabkan kita kepahitan yang berlarut-larut? Karena kita biarkan hawa negatif, biarkan emosi negatif kita terus membelenggu diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan diri. Memang tidak mudah untuk mengendalikan diri, memang tidak mudah untuk membuang emosi negatif. Tapi ketika kita mau belajar, kita mau mencoba, tidak ada yang tidak mungkin. Dan ketika kita mau berserah kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, untuk Tuhan berikan aku hati yang selalu bersyukur, itu pasti akan bisa. Seperti itu. Yang kedua yang saya catat adalah mengalah. Pernah tidak Bapak Ibu mengalah ketika datang konflik yang tidak ada ujungnya, yang tidak pernah selesai dan berlarut-larut dan konflik, tapi Bapak Ibu mencoba mengalah. Mengalah di sini adalah mengalah untuk mencari sebuah solusi. Ketika ada konflik antara Bapak Ibu dengan orang lain, cobalah untuk mengalah. Walaupun Bapak Ibu mungkin tidak salah, tapi coba mengalah untuk mari kita cari, mungkin di sini aku yang salah, mari kita coba cari solusi masing-masing. Kalau orang marah, ketemu orang marah, pasti nanti nggak ada ujungnya. Ya coba aja untuk mengalah, belajar mengalah, yang nanti untuk mengalah untuk mencari solusi bersama-sama. Seperti itu. Bahkan firman Tuhan berkata, di sini saya mencatat itu dalam Filipi 2 ayat 3. Di situ dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk kita, kalau boleh disimpulkan di sini, mengalah, bukan mementingkan ego kita. Walaupun kita tidak salah, ya kita coba untuk menekan ego kita. Menekan ego di sini kan kita untuk belajar mencari solusi bersama-sama. Ya nantinya kalau sudah ketemu solusinya, nanti pasti konfliknya juga akan mereda. Ketika konfliknya sudah terselesaikan, gak akan ada lagi konflik yang membuat kita sakit hati, kepahitan. Seperti itu. Jadi yang kedua itu mengalah. Nah, yang ketiga itu melepaskan masa lalu. Kenapa kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri? Kenapa kita nggak bisa berdamai dengan orang lain? Karena salah satunya kita nggak mau melepaskan masa lalu. Kita tidak mau melepaskan pengampunan. Pengampunan di sini memang ketika kita disakiti mungkin itu memang sulit sekali untuk melepas pengampunan, karena kita sakit hati, untuk apa aku memaafkan. Tapi
Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Bahkan ketika Tuhan mengajar dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau mengampuni, ya kita akan tetap terus merasa sakit hati. Kita nggak bisa melupakan masa lalu, Bapak Ibu, karena itu sebuah memori. Apalagi masa lalu pahit ya, pasti sering diingat-ingat. Itu pasti ingat terus, lebih tepatnya. Itu. Tapi Bapak Ibu, kita bisa menutup luka-luka yang dihasilkan oleh masa lalu, sehingga ketika kita ingat, luka-luka itu sudah tertutup. Ketika luka-luka sudah tertutup, ketika kita ingat, kita sudah tidak merasakan sakit hati. Kita sudah tidak merasa benci. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar luka-luka itu luka-luka itu tertutup dengan rapat? Kuncinya itu mengasihi, kuncinya kasih. Ketika kita mengasihi siapapun, bahkan musuh kita, orang yang menyakiti kita, ketika kita ingat masa lalu itu, ya sudah, kita tidak akan merasakan sakit hati, kita sudah tidak merasakan kepahitan lagi. Ketika kita ingat gitu, oh aku mengasihi dia dan aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia, aku mengampuni dia, aku sudah tidak sakit hati. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dalam Amsal 10 ayat 12 itu dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Kasih menutup segala pelanggaran. Begitu juga kasih menutup segala luka-luka, segala kejadian-kejadian sakit hati yang terjadi di masa lalu. Jadi kasih itu nggak menghapus memori, tapi kasih menutup luka. Ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, ketika kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita bisa mengubah sudut pandang kita. Dari yang mungkin, aku dimarahin bosku, kita ubah sudut pandang kita. Aku dimarahin bosku, tapi dari aku dimarahin itu aku belajar banyak hal. Dari dimarahin itu aku juga bersyukur karena aku masih bisa dimarahin bos. Tadinya aku masih punya pekerjaan. Seperti itu. Kita ubah sudut pandang kita dari sudut pandang yang negatif menjadi sudut pandang yang positif. Seperti itu. Dan minta Tuhan untuk kita diberikan hati yang mengasihi, dan kita juga belajar mengasihi. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan dan kita melibatkan Tuhan dan menempatkan Tuhan dari yang pertama dari segala hal, yakin dan percaya Tuhan pasti akan menuntun kita. Minta Tuhan berikan aku hati yang mengasihi itu siapapun Tuhan. Biarlah juga Tuhan, kalau kasih ini aku bisa mengampuni orang lain, mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Dan juga ya Bapa, luka-luka yang ada dalam hatiku ini tertutup oleh kasih. Yakin dan percaya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk berdamai dengan diri kita, belajar untuk mengendalikan diri kita, agar diri kita nggak menjadi musuh kita, diri kita yang nggak menyebabkan akar kepahitan itu membelenggu diri kita. Seperti itu. Dan minta Tuhan untuk membimbing kita. Minta Tuhan untuk berikan kita hati yang mengasihi, hati yang bersyukur, untuk kita bisa mengendalikan diri. Sehingga hidup kita damai, kita mengasihi, dan apapun ketika hidup kita damai, keadaan apapun
dalam keadaan apapun, itu kita pasti bahagia. Karena kita juga punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita, belajar untuk mengalah, dan belajar untuk melepaskan masa lalu kita. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang berada di atas kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas penyataan sampai detik ini kepada kami semua. Tuhan, kami telah merenungkan ya Bapa setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan ya Bapa, boleh ya Bapa membawa kami ya Bapa dalam setiap kehendak-Mu, sehingga kami boleh belajar untuk mengasihi orang-orang sekitar kami, mengasihi semua orang ya Bapak, bahkan orang yang menyakiti hati kami ya Bapak. Kami juga ya Bapak, ajari kami ya Bapak untuk dapat mengendalikan diri kami ya Bapak, mengendalikan setiap emosi kami ya Bapak. Kami tidak ingin ya Bapak diri kami sendiri ya Bapak yang menyebabkan ya Bapak belenggu kepahitan itu ya Bapak terus berakar dalam hidup kami. Kami tidak ingin seperti itu ya Bapak, tapi kami ingin mengampuni ya Bapak. Kami ingin ya Bapak belajar untuk mengalah ya Bapak, yang ketika ada konflik apapun ya Bapak, kami ingin ya Bapak menyelesaikannya dengan baik-baik ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Engkau mengajari kami ya Bapak, untuk kami ya Bapak tidak mementingkan ego kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dari dulu, sekarang, selamanya. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.